Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rika Wulandari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya semester 6, Kak. Saya di sini ada tugas mata kuliah dari mikromanajemen, yang mana di sini saya ingin mewawancarai Kakak sebagai narasumber saya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Baik, mungkin di sini perkenalkan nama saya Reva Ramanda. Saya biasanya dipanggil Reva. Saya berasal dari HMPS PBA. Alhamdulillah kemarin diamanahkan sebagai Sekretaris Umum HMPS PBA tahun 2024 dan sekarang berjabatan sebagai Koor Komisi C Senat Mahasiswa Fakultas Kebiaran Ilmu Keguruan 2025. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin langsung aja di sini saya ingin menanyakan terkait dengan pendidikan yang ada pada saat sekarang ini, kondisi pendidikan saat sekarang ini. Yang mana saya ingin bertanya, menurut Kakak bagaimana Kakak melihat kualitas pendidikan saat sekarang ini gitu? Mungkin kalau nilai keterampilan pendidikan saat ini itu ada nilai positif dan negatifnya. Kalau positifnya bisa kita lihat keterampilan keterampilan siswa itu lebih aktif dan keterampilan kurikulum juga lebih luas. Kayak lebih ditekankan, kurikulum itu lebih ditekankan keaktifkan siswanya dan kreatifnya siswanya. Kalau negatifnya mungkin kayak kesenjangan kualitas antara kota dan desa masih besar, karena kadang kalau di kota itu fasilitasnya lengkap dan memadai, semuanya memadai, dan memadai juga tentang kriteria kurikulum, sedangkan desa itu banyak yang kurang seperti fasilitasnya dan banyak guru yang belum siap menghadapi tentang kurikulum yang saat ini. Mungkin itu. Mungkin jadi selanjutnya, Kak, kan sekarang ini kita hidup di era digital, teknologi itu kan banyak berkembang, ada IA, ada segala halnya gitu. Jadi di sini saya mau nanya, jadi dengan adanya teknologi di sini ini, bagaimana teknologi ini kayak sekarang mempengaruhi pendidikan yang ada saat ini gitu? Kalau teknologi itu sekarang banyak lah pengaruh baiknya, karena kayak sumber belajarnya itu banyak, karena jadi siswa itu tidak tergantung kepada guru. Jadi misalnya kalau siswa itu dan tidak ngerti lagi mengerjakan tugas rumah aja contohnya nih, jadi mereka bisa mencari di YouTube sendiri, sumber belajarnya itu udah banyak di semua aplikasi sosial media itu banyak. Terus juga kayak aksesnya itu lebih luas, dimana memungkinkan siswa itu belajar di mana saja dan kapan saja, seperti tadi menggunakan sosial media. Tapi tantangannya mungkin kayak tidak semua siswa itu memiliki jaringan yang pas, atau tidak semua memiliki teknologi yang pas, dan juga terhadap guru-guru ya utamanya, karena kalau misalnya teknologi berkembang dalam pendidikan, otomatis guru yang harus lebih sigap untuk menghadapi dunia pendidikan, dunia teknologi yang baru dan lebih canggih. Gitu. Baik, sedikit setuju. Baik, selanjutnya, Kak, di sini mau nanya lagi. Jadi apa yang perlu diperbaiki nih dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada saat sekarang gitu? Kalau yang pertama mungkin kayak pemerataan kualitas pendidikan, antara pastikan semua anak kota di kota maupun desa mendapatkan fasilitas yang layak, jadi tidak ada kesenjangan antara desa dan kota. Terus juga kayak pelatihan guru berkelanjutan, karena kan banyak guru-guru nih sekarang banyak yang menghadapi kurikulum baru, era baru, dan teknologi yang canggih baru, tapi banyak guru yang belum siap. Jadi mungkin bisa diadakan kayak seminar atau pelatihan guru-guru tersebut, jadi guru itu tidak canggung. Terus juga kurikulum berbasis kompetensi, mungkin bisa kayak fokus pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Dan juga jangan sampai kita rubah kurikulum terus menerus, karena belum selesai kayak contohnya kemarin belum selesai di kurikulum 2013 sudah ada perubahan ke kurikulum Merdeka, jadi guru dan siswa itu banyak yang tidak siap gitu. Mungkin itu. Baik, selanjutnya, Kak, di sini, jadi bagaimana nih Kakak nih melihat pendidikan ini sekarang bisa membentuk masa depan generasi muda ke depannya gitu? Mungkin yang awal kayak pembentukan karakter, pendidikan membentuk nilai etika dan sikap generasi muda, karena kita bisa lihat zaman sekarang kebanyakan etika itu mulai miris gitu rasanya. Makanya perlu pendidikan itu membentuk etika yang lebih bagus dan siap untuk generasi muda. Terus juga pembangun kompetensi yang untuk masa depan, memberikan kayak dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Terus juga kayak pemersatu bangsa, pendidikan yang inklusif, memperkuat persatuan dalam keberagaman.
Mungkin itu. Mungkin makasih Kak atas jawaban tadi. Dari jawaban-jawaban dari Kakak, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan saat ini itu dalam proses yang sangat, ada yang positifnya, ada yang negatifnya gitu. Jadi tergantung kita bagaimana menyikapinya juga gitu. Jadi juga pendidikan sekarang ini dengan banyaknya teknologi saat sekarang ini, kita sebagai pengguna atau sebagai pendidik, sebagai siswa didik, kita harus pandai-pandai dalam menggunakan teknologi yang ada saat sekarang ini. Mungkin sekian, sebelumnya terima kasih banyak Kakak sudah meluangkan waktu sebagai narasumber saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.